Selamat pagi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai satu pembelajaran permainan bola kecil. Tapi permainan ini memang sangat jarang diajarkan di olahraga pendidikan pada umumnya. Permainan ini namanya tenis lapangan. Dia berkembang dari Prancis dan permainan ini dibilang cukup elit karena dimainkan hanya oleh keluarga kerajaan. Memang dari sejarahnya ini dimainkan oleh Raja Inggris, gitu. Raja Prancis. Dan lebih berkembang banyak di Inggris karena memang diadopsi oleh kerajaan Inggris. Sehingga permainan ini sangat terkenal di Inggris. Nah, pada hari ini kita akan lihat ada dua teknik yang akan kita coba pelajari. Yang pertama kita akan belajar serve. Serve itu ada serve atas dan serve bawah. Setelah kita belajar serve, kita akan belajar teknik forehand. Dalam tenis lapangan sendiri biasanya yang diajarkan adalah forehand lebih dulu. Kenapa? Karena kita cari gerakan ayunan untuk teknik dulu. Ketika ayunan kita jadi, untuk melakukan serve sangat mudah. Dia berbeda dengan tenis meja. Kalau tenis meja sebelum kita main, kita harus belajar serve dulu untuk membiasakan ayunan kita. Karena tenis meja, untuk serve kita harus ke meja kita, baru ke meja lawan. Sementara tenis lapangan tidak. Semua bola harus menyeberang di atas net dulu, baik untuk teknik serve maupun untuk teknik forehand. Teknik forehand itu kita memukul bola, raket menghadap ke lapangan lawan. Ada dua cara pegangan. Biasanya orang memegang dengan second grip, yang kedua pukul kasur. Ini berkembang di Amerika. Saya prefer menggunakan pukul kasur karena untuk melakukan spin sangat baik. Intinya ketika melakukan forehand, raket sebelum bola datang, ayunan itu raket sudah siap di belakang. Tangan kiri digunakan untuk mengontrol bola. Jadi si pemukul akan maju, mengontrol, dan dia akan mengayunkan raket. Setelah raket diayunkan, raket harus ditutup sampai ke bahu. Untuk teknik dan forehand, keduanya sama. Memang ketika memukul, penyelesaian atau follow through gerakan harus langsung ke bahu. Nah, tergantung dari ancang-ancang si pemukul. Intinya ketika bola datang, raket tidak boleh terbuka ke atas dan tidak boleh tertutup ke bawah. Sama halnya dengan tenis meja. Kalau tenis, raket itu harus selalu terbuka menghadap lurus ke lapangan lawan. Dikatakan lurus karena satu garis lurus dan mengarah ke lapangan lawan. Oke, itu kurang lebih gerakan bayangan untuk melakukan teknik forehand. Jika tadi kita sudah melihat teknik forehand, sekarang kita masuk pada teknik serve. Teknik serve ada dua, serve bawah dan serve atas. Serve atas, tekniknya diawali dengan ketika kita memukul kuat dengan tangan kanan, tumpuan kaki kita harus kaki kiri yang di depan, dan kita berdiri sedikit menyamping menghadap lapangan lawan. Kenapa? Karena ini memudahkan bola untuk masuk, karena harus mengarah secara diagonal. Orang mukul dari kanan, bola terarah harus ke kanan. Dan ketika dipukul, bola yang dilempar sebelum dipukul, bola harus diukur sesuai dengan ketinggian raket. Seperti ini, jika tangan kita setinggi ini, kurang lebih bola yang akan kita lambungkan adalah setinggi ini. Dan ayunan, tahapannya adalah bola raket ditarik ke atas, tangan turun ke bawah, dan ketika dipukul hanya diturunkan ke bawah satu lengan. Diikuti dengan follow through dari pergelangan tangan. Ya, kurang lebih nanti akan saya contohkan. So casually keep diving into concrete. So bittersweet. Dalam melakukan serve, tenaga sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Kalau pemain tekniknya sudah sangat bagus, dia bisa menggunakan tenaga. Intinya, bola diayun berdasarkan tahapan gerakan yang tadi. Nah, itu adalah serve atas. Sekarang kita masuk serve bawah. Serve bawah, kita melempar bola untuk kita lambungkan setinggi dengan ayunan kita. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kurang lebih bisa langsung dilepas dan bola diantar dengan menggunakan teknik forehand. Berikut contoh. Demikianlah dua teknik yang kita pelajari untuk melakukan tenis lapangan sebagai pembelajaran dasar. Jadi saya ingatkan kembali, tujuan untuk melakukan permainan tenis lapangan adalah memasukkan bola ke lapangan lawan dengan menggunakan teknik forehand ataupun backhand. Yang tadi kita pelajari adalah forehand. Forehand kita mukul dengan raket mengarah ke lapangan lawan dengan lengan terbuka. Berbeda dengan backhand. Kalau backhand kita lengannya tertutup.
Nah, dalam melakukan forehand yang sangat penting adalah timing. Jadi melihat bola setinggi mana itu dibantu dengan tangan kiri. Ya, silakan dicoba-coba di rumah untuk melakukan latihan forehand ataupun backhand. Dan jangan lupa untuk melakukan serve, yang paling penting adalah timing. Melempar bola setinggi dengan ukuran awal, kalau untuk serve atas, 1 garis lurus lengan dengan raket diluruskan. Demikian lambungan bola akan dilambung setinggi itu. Setelah itu bola dipukul dan ditutup menggunakan pergelangan tangan. Ada tutupan ayunan pergelangan tangan. Ya, demikianlah pembelajaran untuk tenis lapangan. Dan komponen fisik yang berperan yang perlu diingatkan adalah kita sangat membutuhkan kelincahan, ketepatan, koordinasi, dan kekuatan. Ya, kekuatan ditaruh paling belakang karena ketika teknik dan ayunan ini sudah jadi, baru kita butuh kekuatannya. Oke, itu yang menjadi poin-poin penting dalam pembelajaran tenis lapangan. Selamat menikmati pembelajaran. Terima kasih.